Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali dengan saya Muhammad Mintang. Di sini saya mengajar PPKN. Mari kita lanjutkan bab 2 Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Waktu 2 kali 45 menit. Standar kompetensi menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional. Kompetensi dasar 2.4 menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 2.5 menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Indikator hasil yang diharapkan, menguraikan pengertian korupsi dan persepsi masyarakat tentang korupsi. Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia, mendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, menampilkan sikap peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peta konsep KD 2.4 dan 2.5. Korupsi di Indonesia, pengertian korupsi, gambaran umum korupsi, persepsi masyarakat fenomena korupsi. Peran serta upaya pemberantasan, yaitu upaya pencegahan, upaya penindakan, upaya edukasi masyarakat, upaya edukasi LSM. 3. Upaya pemberantasan korupsi, pengertian korupsi. Kata korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antar penyelenggara negara lain yang merugikan orang lain, masyarakat, atau negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pengertian akreditasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, raba, diskon, atau komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Akreditasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pengecualian, yaitu sesuai pasal 12C ayat 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerimaan melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. B. Gambaran umum korupsi. Tuntutan masyarakat untuk menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan KKN dituangkan dalam TAP MPR. Nomor 4 MPR tahun 1999 dan Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Beberapa contoh kasus. Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia yang menerima suap dari perusahaan Jepang sehingga mampu memenangkan proyek miliaran yen. Media Indonesia 15 bulan 10 tahun 1999. Berdasarkan audit Pricewaterhouse Coopers PwC, terdapat implementasi di Pertamina sejak 1 April 1996 sampai dengan 13 Maret 1998 sebesar US 6,1 miliar. Kompas 20 bulan 7 1999. C. Persepsi masyarakat tentang korupsi. 1. Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah korupsi dengan protes-protes terbuka. Mereka sangat sensitif terhadap perbuatan korupsi dan merugikan negara dan masyarakat luas. 2. Pada umumnya mereka masih memiliki idealisme tinggi dan berpikir jauh ke depan. 3. Kritik-kritik mahasiswa pada umumnya karena faktor ketidakpuasan dan kegelisahan psikologis. Teman-teman demonstrasi sering mengangkat permasalahan penguasa yang korup dan derita rakyat. D. Fenomena korupsi di Indonesia. Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses perubahan selalu muncul kelompok-kelompok sosial yang baru ingin berpartisipasi dalam bidang politik. Namun sesungguhnya banyak di antara mereka yang tidak mampu. Di lembaga-lembaga politik, mereka politikus instan sering hanya ingin memuaskan ambisi pribadinya dengan dalih kepentingan rakyat. Tapi tidak jarang di antara mereka yang sering terjebak pada ambisi pribadi dan kepentingan kelompok tertentu. Penyebab utama korupsi di Indonesia yaitu lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum, rendahnya integritas dan profesionalisme, adanya peluang di lingkungan kerja karena jabatan lingkungan masyarakat, masa selalu kurang dalam memperoleh penghasilan atau gaji PNS yang sikapnya tamak, lemah iman kejujuran dan rasa. Segitiga korupsi, dorongan, kesempatan, rasionalisasi.
Upaya pemberantasan korupsi, yaitu para pemimpin dan pejabat selalu diimbau untuk memberikan keteladanan dengan mematuhi pola sederhana dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, menanamkan aspirasi, semangat, dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional, kejujuran, serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan pendidikan agama. Melakukan sistem penerimaan berdasarkan prinsip asesmen atau keterampilan teknis yang tidak lagi berdasarkan norma asesmen yang dapat membuka peluang perkembangannya nepotisme. Nah, itu dapat saya sampaikan. Tolong belajar selanjutnya. Apabila ada salah, saya maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.